Jadi kalau bicara mengenai masalah kapan waktu pertemuan ya untuk membahas masalah yang sekarang sedang ramai dibahas atau dibicarakan, saya belum bisa menyampaikan ya kapan itu waktunya karena surat undangan yang dikirim oleh kuasa hukum S itu tidak mencantumkan waktu tempat untuk pertemuan. Jadi tentu dengan kondisi yang seperti itu kan kita tidak bisa eh, sampaikan kapan pertemuan itu akan dilakukan. Yang hanya bisa kami sampaikan, eh, kami hanya diberi waktu 5 hari dalam surat itu untuk merespon surat yang dikirim ke kita. Dan kita akan respon suratnya. Ya, kita akan respon suratnya. Kita menyambut baik surat undangan untuk join meeting ya, untuk membahas secara bersama-sama tentang beberapa hal yang ramai dibicarakan pada akhir-akhir ini. Hanya saja karena tidak dicantumkannya waktu, berarti kan itu artinya kita yang diharapkan untuk menentukan waktu dan tempat. Nah, sayangnya di bulan Juni ini sudah ada beberapa agenda yang terjadwal yang mungkin akan susah untuk menentukan jadwal untuk pertemuannya ya. Kalau memang kami juga tidak tahu kapan waktu yang mungkin cocok dan tepat buat kuasa hukumnya S. Ditambah lagi karena ketika saya menyampaikan hal ini kepada Ruben, Ruben mengatakan bahwa dia di tanggal 22 Juni itu akan umroh. Mungkin waktunya sampai akhir bulan Juni. Jadi kalau mungkin misalnya pertemuan itu dapat dilakukan dan waktu yang mungkin akan kami usulkan itu di sekitar bulan Juli cocok ya dengan waktunya si kuasa hukum S dan S, mungkin maka di bulan Juli itulah kalaupun ada pertemuan, pertemuannya terjadi. Karena bagi kami yang paling penting itu kan bukan hanya sekedar pertemuan gitu loh. Jadi jangan jangan artinya itu punya pemikiran kalau sudah mengundang bertemu ini mungkin akan kelihatan jauh lebih baik dari tidak bertemu. Benar, pertemuan jauh lebih baik daripada tidak bertemu untuk membahas beberapa hal. Namun yang paling penting, ini yang harus digarisbawahi, eh, Ruben itu hanya ingin mendapatkan hak, ya, mendapatkan hak untuk berkumpul bersama dengan anaknya, sebagaimana yang diatur dalam Akta 39 kesepakatan bersama yang mereka buat, yang merupakan konsekuensi dari perceraian tersebut. Ya, di situ jelas dikatakan 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu anak-anak ini seharusnya memiliki waktu untuk berkumpul bersama dengan ayahnya. Jadi kalau artinya itu memberikan waktu 2 3 hari berkumpul bersama dengan ayahnya, ini bukanlah sesuatu yang sulit, bukanlah sesuatu yang rumit. Hanya butuh niat dan keinginan untuk menghubungi Ruben atau eh, bertanya kepada Ruben kapan dia memiliki waktu sehingga anak-anak ini bisa quality time dengan ayahnya selama 2 3 hari sebelum kembali ke rumah ibunya. Nah, jadi kalau misalnya kemudian eh, ada pertemuan joint meeting yang ditawarkan oleh kuasa hukum S dan itu tidak mempercepat Ruben bertemu dengan anaknya, ini kan sia-sia saja, ya. Karena kalau misalnya anak ini hanya butuh niat saja untuk membuka komunikasi, ya, atau anaknya disuruh telepon ayahnya, misalnya, ayah, kapan bisa jemput Tania atau Talia? Masalahnya selesai. Dan setelah itu kalau memang misalnya ada hal-hal yang perlu dibicarakan terkait dengan hal yang lain, misalnya apa itu terkait dengan masalah besaran nafkah yang akan diberikan per bulan kepada anak-anak, ya. Jadi kan memang kalau kita lihat di Akta 39 itu biar masyarakat juga paham ya karena banyak multitafsir ya. Ada yang mengatakan kalau disepakati anjing juga adalah biaya yang akan dibayarkan maka itu sah-sah saja. Jadi di dalam Akta 39 itu jelas dikatakan
segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pembiayaan anak-anak, ya baik pendidikan ataupun nafkah, itu akan dibicarakan dan diskusikan terlebih dahulu kepada Ruben. Jadi bukan sistemnya setiap saat setiap bulan menagih, menagih dan menagih gitu ya. Nah, dan yang ditagih itu kadang-kadang melampaui apa yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai biaya nafkah dan pendidikan anak ya. Jadi jangan dibilang misalnya, "Oh, Rubennya mau sih ngasih," gitu. Jadi artinya Ruben ngasih selama ini karena dia berpikir ya udah enggak apa-apa kalau saya mengalah, mudah-mudahan ya itu memiliki kebaikan buat anak-anaknya, jadi lebih nyaman dan juga memberikan kesempatan dia bisa berkumpul dengan anaknya. Tapi kan ini tidak pernah terrealisasi ya. Ruben juga nggak pernah bilang dilarang. Nah, jadi jangan kita berretorika kata-kata. Kita tidak pernah bilang dilarang. Jadi kalau misalnya dibilang mana buktinya dilarang? Dengan tegas tidak ada itu artinya kata-kata tidak boleh bertemu dengan anak kamu itu nggak ada. Tapi kalau misalnya kemudian Ruben bertanya kapan waktu dia bisa berkumpul dengan anak-anak, tapi kemudian jawabannya misalnya nanti anak-anak masih sibuk, belum ada waktu, anak-anak begitu, anak-anak begini, tanya sendiri sama anak-anak. Ya ini kan sama saja artinya dia tidak memprioritaskan anak-anak itu memiliki waktu berkumpul bersama dengan ayahnya gitu. Ya, sementara seharusnya dia paham bahwa ada 2-3 hari dalam 1 minggu yang merupakan hak anak-anak dan juga hak Ruben untuk mereka berkumpul bersama. Nah, sementara kalau misalnya untuk hal-hal yang lain, kelihatan sekali bahwa S ini memiliki waktu ya, anak-anaknya memiliki waktu ya untuk live TikTok malam saja anak-anaknya ada waktu gitu loh. Sementara untuk berkumpul dengan ayahnya tidak ada waktu. Ini kan sesuatu hal yang perlu dipertanyakan juga. Jadi janganlah artinya itu eh, kita memberikan waktu lebih banyak kepada orang yang tidak memiliki hubungan darah, tidak memiliki hubungan apapun dengan anak-anak kita dan mengabaikan waktu anak-anak untuk berkumpul dengan ayahnya, ya. Jadi artinya seperti itu. Boleh saja anaknya didekatkan ke siapapun ya, ke teman prianya, ibunya pun boleh didekatkan. Karena mana tahu nanti jadi biar anak-anak juga sudah dekat. Tapi itu tidak menghambat, tidak menghalang-halangi dan tidak mengurangi waktu yang seharusnya diberikan kepada ayahnya. Nah, jadi ini yang perlu kami sampaikan, jangan sampai surat undangan itu yang mau dibahas itu adalah mengenai masalah yang seharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi, yaitu mengenai masalah 2-3 hari anak-anak harusnya berkumpul bersama Ruben dalam 1 minggu. Ya, kalau itu berjalan dengan baik ya, artinya ini sudah terjadi lah, artinya anak-anak bisa berkumpul, bisa bertemu dengan Ruben dalam beberapa minggu, 2-3 hari itu ada jatahnya Ruben untuk berkumpul sama anaknya, ya ada quality time. Baru kemudian lambat laun baru kalaupun ada joint meeting itu baru ada maknanya. Kita mulai membahas lagi apa saja yang akan menjadi tanggung jawab Ruben yang real untuk kepentingan anak-anak. Nah, kalau kemudian kita ingin melangkah lagi, ingin membahas mengenai masalah bagaimana pembagian harta gonogini ini, ada yang mau dievaluasi, ya karena seperti yang saya katakan itu kan ada bagian harta gonogini yang sudah tidak dibebani kewajiban, dan ada harta gonogini yang masih dibebani kewajiban. Apakah masih ingin seperti itu, tidak ada perubahan, atau misalnya kemudian ketika ingin tetap seperti itu ada kesulitan-kesulitan, bagaimana solusinya? Ini oke. Tapi janganlah artinya itu kita mengirim surat untuk join meeting, tapi masalah anak ini tidak ada kejelasannya. Nah, kalau nanti misalnya kemudian ini meetingnya juga tidak membuat Ruben bisa lebih cepat bertemu dengan anaknya, lalu buat apa join meetingnya gitu loh. Jangan sampai join meeting itu merupakan satu eh, hambatan juga dan memperlambat proses Ruben untuk bertemu dengan anaknya. Karena kalau nanti misalnya kita protes, disampaikan kan lagi berunding gitu loh. Nah, kalau misalnya nanti kita mau mengajukan gugatan, loh kita kan sudah surat untuk bertemu untuk membahas. Nah, jadi ini yang kita inginkan, seharusnya anak-anak itu tidak perlu dihambat, tidak perlu dipersulit untuk bertemu dengan ayahnya, itu dululah direalisasikan.
Kalau memang ada hal-hal lain yang di luar anak yang ingin dibicarakan, itu saya rasa pasti akan mudah ya dan mengikuti ketika Ruben sudah mendapatkan waktu untuk bertemu dengan anaknya. Jadi jangan melebar, ya saya kira seperti itu. General, ya general. Jadi nggak ada yang spesifik. Jadi seperti yang saya sampaikan itu kan hanya 3 poin. Poin pertama itu adalah berbicara tentang situasi dan keadaan yang hari ini, masalah ini sudah menjadi ramai diperbincangkan. Yang kedua, minta untuk adanya pertemuan joint meeting, kan begitu. Yang ketiga ya untuk membahas apa apa yang hari ini menjadi pembicaraan di publik gitu, termasuk tentang Akta 39. Udah. Jadi nggak ada eh, dicantumkan setelah kami ingin mengundang saudara pada hari ini, jam ini. Enggak ada gitu loh. Nah, jadi artinya kan kami yang harus mungkin diharapkan untuk menentukan jadwal. Nah, jadi kalau misalnya kemudian hal ini terjadi kan, ini yang seperti saya katakan tadi itu, mau membahas apa, kalau membahas mengenai masalah biaya nafkah anak, saya rasa akan sangat mudah untuk dibicarakan kalau Ruben juga diberikan hak untuk bertemu dengan anaknya hari ini, kan begitu. Kalau mengenai masalah aset dan atau gonogini, ini juga akan mudah karena Ruben juga tidak terlalu ribet dengan masalah harta gonogini itu. Pasti akan mudah untuk dicari solusinya, bagaimana cara untuk mekanisme untuk melakukan pembagiannya. Nah, tapi eh, yang kita khawatirkan kan ini jadi menjadi penghambat kan kalau misalnya kemudian eh, dengan dalih-dalih masih ada undangan untuk joint meeting, membuat kita tidak bisa melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan, yaitu bertemu dengan anak, bahkan mungkin upaya hukum untuk bisa mendapatkan hak asuh anak.